Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Masjid Jami'al Ilham yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan dan karunia-Nya, hidayah dan juga inayahnya. Di pagi hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam majelis ilmu kita, dalam majelis Al-Quran, majelis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai Raudhatul min Riyadhil Jannah, sebagai taman-taman surga yang bermakna merepresentasikan para aktivitasnya, insyaallah termasuk ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dimudahkan perjalanan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini tanggal 1 Januari 2023 ya. Tahun baru ya, walaupun kita tidak merayakan tahun baru ini, tapi pergantian waktu ini mengingatkan kita. Pertama, mengingatkan usia kita yang semakin bertambah angkanya, berkurang sisanya ya. Sehingga kuotanya semakin berkurang ya, semakin dekat kepada titik finish, semakin dekat menuju ajal kita. Sehingga yang kedua, mengingatkan kita ya, agar kita melihat kembali ya, bekal-bekal kita menghadapi perjalanan kita menuju alam barzah dan amal akhirat. Apakah sudah cukup, sudah sesuai, bahwa yang selama ini kita lakukan sudah tepat, sehingga kita cukup optimis untuk menyongsong ya, masa depan di akhirat kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan adalah setiap diri dari kalian melihat kembali apa-apa yang sudah dilakukan, mengevaluasi, memuhasabai, mengintrospeksi apa yang sudah dilakukan, ligodin, untuk diperhitungkan ya, menyongsong hari esok. Hari esok itu adalah hari akhirat ya, atau kehidupan akhirat. Hari esok yang tidak ada esok lagi, yaitu kehidupan akhirat, bukan esok hari Senin Selasa ya. Maka ya, dalam momentum muhasabah ini mari kita
ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته والكل يعمل على شاكلته وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Baik para jemaah sekalian, kita lanjutkan pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, dan dari bagian malam. Min litab'id, litab'idnya menunjukkan arti sebagian. Jadi tidak sepanjang malam, tapi sebagian malam, bahkan sebagian sedikit, bukan sebagian banyak. Wa tahajjud, maka lakukan tahajud. Jadi tahajud itu bangun setelah tidur. Makanya sholat tahajud itu ya setelah tidur. Kalau belum tidur tidak disebut tahajud, mungkin disebut sholat malam juga, tapi tidak disebut tahajud. Tahajud itu setelah bangun tidur, ya. Nah, bisa ada tahu itu bukan tahajud. Tahajudnya nanti kalau udah tidur bangun baru namanya tahajud. Maka tahajudlah kamu atau sholatlah kamu tahajud. Sholat tahajudlah kamu. Bihi, dengannya atau di malam itu. Di malam itu. Nafilatan sebagai sholat sunnah atau sholat tambahan. Sholat sebagai tambahan atau ya, sholat sunnah, karena pokoknya adalah sholat wajib, tambahannya sholat sunnah. Laka bagimu asa ayyab'ataka, asa mudah-mudahan atau semoga ayyab'ataka akan membangkitkanmu atau mengangkatmu, akan mengangkatmu Rabbuka, Tuhanmu, Rabbmu, makoman atau makom. Makom itu kedudukan, ya. Tempat atau kedudukan mahmudan yang terpuji, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terhormat di dunia dan di akhirat. Jadi para jamaah sekalian, ya sepintas dari ayat ini kita bisa mengambil pengertian bahwa sholat sunnah termasuk sholat tahajud itu keutamaannya bisa
yang tadi kita artikan memerintahkan Nabi Muhammad. Jadi ya teksnya ya kepada Nabi, tapi konteksnya ya kepada semua umatnya, termasuk kita semuanya, untuk menjalankan sholat tahajud sebagai amalan tambahan agar sholat malam itu menambah kedudukannya dan meninggikan derajatnya. Kedudukan yang terpuji bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia adalah menjadi manusia yang paling baik pada zamannya dan dikenang kebaikannya dan kemuliaannya sepanjang masa. Sekarang tidak ada nama seseorang yang diulang-ulang setiap waktu dibandingkan nama beliau ya, yang selalu diucapkan oleh manusia yang mengimaninya, termasuk kita, selalu menyebut setiap hari minimal 5 kali atau lebih ya. Berapa kali kita menyebut Allahumma shalli ala Muhammad ya. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Jadi berapa? 9 kali. Minimal itu kalau orang yang sholatnya hanya sholat fardu. Kita kan tambah sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud lebih banyak lagi. Kalau tidak mengucapkan itu nggak sah sholatnya, termasuk rukun sholat ya, membaca sholawat ya. Nah di akhirat beliau terpuji karena didambakan syafaatnya ya. Diharapkan pertolongannya oleh seluruh makhluk, seluruh manusia. Jadi para jemaah sekalian, ini intinya perintah untuk sholat tahajud dan keutamaannya, fadilahnya akan meningkatkan derajat kemuliaan seseorang yang menjalankannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini kita kuatkan dengan beberapa ayat maupun hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan pentingnya sholat tahajud atau keutamaan atau beruntungnya orang yang menjalankan sholat tahajud, sholat malam. Yang pertama, sholat tahajud ini adalah ibadah sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul. Walaupun kedudukannya adalah sunnah, tapi bagi beliau seperti wajib, karena tidak ada malam kecuali beliau sholat tahajud. Ya. Jadi kalau kita ingin sunnah ya lakukan aja ini. Jangan hanya tahajud aja ya, sunnahnya yang kejar ya. Jadi sholat tahajud setiap malam. Kemudian yang kedua, qiyamul lail atau sholat tahajud dinyatakan Nabi sebagai kebiasaan orang-orang soleh. Orang-orang soleh kalau kita membaca sirah mereka, sejarah mereka, kehidupan mereka, itu kebiasaannya malamnya adalah sholat tahajud. Rasul bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus sholihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail atau sholat tahajud, karena sesungguhnya sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Kalau kalian ingin menjadi orang soleh ya itu lakukan. Kalau belum melakukan itu ya kurang solehnya. Nah soleh itu sendiri memang ya, bertingkat ya. Sebagaimana ya kualitas ketakwaan yang bertingkat. Yang ketiga, sholat tahajud amalan orang-orang yang bertakwa. Ciri khasnya orang yang bertakwa itu melakukan sholat tahajud. Innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan di dalamnya ada air-air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mendapatkan apa yang diberikan oleh Tuhan mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa mereka begitu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu? Karena sesungguhnya dulu
kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit ya di waktu malam itu mereka tidur. Ya. Jadi tidurnya nggak sepanjang malam, tapi ada di antara waktu malam itu mereka bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya. Sholat tahajud karakteristik ibadur rahman. Ibadur rahman artinya hamba-hamba Allah yang maha pengasih, atau hamba-hamba Allah yang akan dikasih sayangi oleh Allah, ya. Disayangi oleh Allah, yaitu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, mereka yang berjalan di muka bumi dengan tawadhu. Wa idza khatabahum jahiluna qalu salama, mereka ketika ada orang lain yang mengata-katainya dengan kata-kata yang tidak baik karena kejahilannya. Jadi kalau orang yang berkata nggak enak didengar berarti dia namanya jahil. Ya. Jadi kalau orang yang alim, orang yang berpendidikan, itu kata-katanya enak didengar. Tapi kalau kata-kata seseorang berkata-kata nggak enak didengar berarti dia perlu belajar bahasa lagi, perlu belajar akhlak lagi, gitu ya. Nah, Allah menggambarkan orang yang kata-katanya tidak baik itu sebagai orang jahil, dan orang-orang ibadur rahman itu ketika dikata-katain orang-orang jahil dengan kata-kata yang tidak baik, qalu salama, mereka menjawab dengan jawaban yang mengandung keselamatan, mengandung kemaslahatan, tidak terpancing, ya, tapi dia berusaha untuk kemudian menjaga dirinya dan bahkan memperbaiki temannya. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama, dan orang-orang yang menjalani malamnya itu mereka melakukan sujud dan berdiri, ya, maksudnya melaksanakan sholat qiyamul lail, melaksanakan sholat tahajud, ya. Kemudian sholat qiyamul lail menjadi kesempurnaan iman, tanda kesempurnaan iman. Kalau belum berarti imannya masih terus harus ditingkatkan, maksudnya gitu ya. Innama yu'minu bi ayatina, sesungguhnya yang nyata-nyata beriman kepada ayat-ayat kami, yaitu alladzina idza dzukiru biha kharru sujatan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Yaitu apabila disebut, diingatkan kepada Allah, mereka langsung tersungkur sujud dan bertasbih dengan memuji Allah. Mereka tidak sombong, tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, tidak nempel terus dari sore sampai pagi, ya. Tapi ditinggalkanlah tempat tidurnya itu. Yad'una rabbahum, mereka kemudian berdoa kepada Tuhan mereka, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap, wa mimma razaqnahum, ya, tanda kesempurnaan. Yang mulai sholat adalah sholat sebaik-baik sholat, ya. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib. Di antara sholat sunnah, topnya sholat sunnah adalah sholat tahajud, yang selama ini kita sudah melaksanakan sholat rawatib, alhamdulillah. Tapi kalau itu belum, ya kayaknya itu dulu, ya. Karena itu ringan aja belum bisa, apalagi tahajud aja lebih berat, ya. Jadi prosesnya yang ringan-ringan dulu kita kerjakan, sholat qobliyah, ba'diyah, kemudian sholat duha, itu kan ringan, ya, nggak ngantuk-ngantuk, nggak pakai ini, ya, bangun dari tidur. Kemudian apalagi sholat witir. Nah, kalau belum bisa sholat tahajud, sholat witir sebelum tidur, ya, boleh. Ya, kalau witir boleh seperti itu. Sholat yang mulai tanda kebaikan seorang hamba. Ni'mar rajulu Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Ini yang ini beliau memang ada apa ya, cara bagaimana menasihati sahabatnya, namanya Abdullah bin Amr, ya.
sebaik-baik orang adalah Abdullah. Waktu itu Abdullah ada ya. Abdullah kan banyak waktu itu. Ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah, banyak Abdullah. Ya. Atau bahkan Abdullah artinya hamba Allah juga lebih banyak lagi. Cuman yang ada waktu itu namanya Abdullah bin Amr bin As. Ya, beliau baik segala macamnya tapi kurang dia mulainya. Maka beliau katakan ni marrajul Abdullah law kana yusalli minal lail, kalau dia mau sholat malam. Nah, akhirnya setelah mendengar sindiran dari Nabi seperti itu, Abdullah tidak pernah tidur di malam hari kecuali hanya beberapa saat saja. Ya. Jadi tidak ada malam kecuali dulu selalu dia mulai bahkan panjang ya. Nah, nampaknya kita juga mestinya tersinggung juga ya. Salat yang mulai jalan meraih kedudukan yang mulia, yang sebagaimana di surah yang tadi kita baca, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan berikan kedudukan yang mulia di dunia dan di akhirat. Ya. Sehingga saking tingginya ya penghargaan yang Allah berikan pada orang dan yang lain, ya, maka yang mulai itu menjadi sebuah amalan yang membawa kenikmatan tersendiri. Ya. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang sederhana tapi nilai balasannya tinggi besar, maka itu menjadi suatu amalan yang sangat senang kita lakukan. Maka ini yang disampaikan oleh seorang ulama namanya Ibnu Munkadir ya. Beliau mengatakan ma bagiya fid dunya minal ladzati illa talatun. Tidaklah tersisa di dunia ini dari kelezatan-kelezatan kenikmatan hidup kecuali hanya tiga. Bagi saya hanya tiga ini yang tersisa kelezatan hidup. Kalau nggak ada tiga ini kayaknya udah nggak enak lagi hidup ini, hambar. Tiga macam perkara itu adalah dia mulai. Ya, jadi dia mulai itu nikmat bagi orang-orang yang meyakininya, memahaminya, dan berharap besar dari keutamaan-utamanya, maka dia mulai itu adalah suatu kenikmatan. Waliqa'il ikhwan, dan yang kedua berjumpa dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman. Wassalatu fi jama'atin, dan sholat berjamaah. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bisa terus kita dikumpulkan di Masjid Al-Ilham ini, bisa melakukan semuanya. Likuan kita bertemu, kemudian sholat berjamaah setiap waktu sholat. Tinggal satu lagi yang mulai ayo kita mulai, kita yang sudah lanjutkan, yang sudah lanjutkan, yang belum mulai dari yang ringan-ringan saja. Bangun dalam sepekan satu malam dulu, jangan tiap malam, jangan langsung tiap malam, berat ya. Satu malam aja dari setiap pekan itu mau malam apa. Kalau besoknya khawatir ngantuk, padahal enggak juga sih ya. Enggak ngantuk, itu hanya takut. Ya, lakukan malam minggu atau malam ahad kayak tadi malam. Malam ahad. Dan nanti malam ahad lagi nanti bukan depan ya. Kalau itu sudah settle, tambah lagi malam yang lain 2 kali. Udah mantap lagi 3 kali. Intinya ada progres, ada niat, tekad untuk merealisasikan apa yang disunahkan oleh Nabi kita. Ya. Terasa ngantuk yang mulai atau berat kalau tidurnya kemalaman.
kalau kita niat bangun malam itu tidurnya lebih cepat, habis bisa tidur ya, tidak pakai acara yang lain. Pasti jam 3 itu sudah pasti sudah kenyang. Kalau habis bisa jam 8 itu tidur, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 jam, wah kenyang sekali. Udah nggak bisa tidur lagi itu ya, jam 3. Atau setengah 4 lah kalau mau lebih kenyang lagi. Setengah 4. Tadi juga dibangunkan oleh Pak Muhtar jam 4 kurang seperempat. Ini cukup, jam 4 kurang seperempat juga cukup lah ya. Kalau pemula setengah jam cukup. Ya, pemula ya, setengah jam sebelum subuh ya. Itu udah dapat banyak itu ya. Itu kalau mau 11 rakaat juga bisa kalau pendek-pendek sholatnya. Tapi kalau Nabi setengah jam itu keluarkan. Panjang-panjang begitu. Jadi Bapak sekalian, ya, ini memang amalan yang nikmat bagi yang belum merasakan memang berat. Ya. Tapi kalau sudah merasakan, seperti temanya kita sholat berjamaah. Ya. Coba bapak-bapak yang biasa sholat di masjid itu sekali nggak sholat jamaah, kan nggak enak banget gitu ya. Enaknya ya berjamaah. Gitu. Itu bagi yang sudah terbiasa. Yang belum terbiasa biasanya capek. Lihat orang muda tiap waktu sholat sudah merasa bisa, ya bisa lah itu ya kata. Nah, bagi yang sudah terbiasa itu menurut terasa nih. Begitu juga sholat yang mulai, insya Allah. Ya. Jadi para jemaah sekalian, ya, yang terpenting dari kajian kita ini bagaimana nasihat Allah ini kita berusaha untuk menjalankan, walaupun tidak wajib, ya. Tapi justru di wilayah sunnah inilah yang menentukan siapa pencinta Allah sejati, ya, yang Allah akan mencintainya. Ya. Orang-orang waliullah itu rahasianya adalah qiyamul lail. Ya. Waliullah, para kekasih Allah itu rahasianya adalah kehidupan malamnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Kita lanjutkan, waqul Rabbi, waqul dan katakanlah Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkan aku ini ya, masukkan aku mudkhala sidqin, tempat masuk yang benar, yang baik, tempat masuk yang benar, yang tepat, ya, maksudnya tepat, baik, bagus. Karena hidup ini hanya masuk keluar aja gitu ya, atau keluar masuk. Dari mulai keluar nanti akhirnya masuk. Keluar dari mana? Keluar dari rahim, nanti masuk alam kubur. Kemudian setelah itu masuk keluar gitu ya. Kita makan dan minum ya, masuk. Nanti ada keluar ya, masuk keluar. Tadi kita ke masjid kan keluar dulu baru masuk ya. Ya, jadi ini memang maknanya umum ya. Maknanya segala aktivitas masuk keluar. Ya, karena hampir semua kehidupan kita itu ya masuk keluar. Ya Allah, masukkan kami ke tempat masuk yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkan kami mukhraja sidqin, ke tempat keluar yang keluar yang benar. Keluarnya benar. Keluarnya terakhir itu keluar dari kehidupan dunia itu juga benar. Alias husnul khotimah, itu secara dimasuk alam dunia dengan benar, kemudian menjalannya dengan benar, keluarnya dengan benar. Ya. Waj'alni, dan jadikanlah untukku ya Allah min ladunka, dari sisimu, sultanan, kekuasaan, nasiro, yang menolong. Ya.
kekuatan yang terus disupport oleh Allah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini sehingga keluar masuknya benar. Ya, kalau tidak ada pertolongan Allah, nampaknya berat. Ya. Sehingga kita terus membutuhkan penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar berusaha dengan mujahadah, kita pun juga terus berdoa, Allahumma a'inni ya Allah ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan niatnya juga mantap ya, sehingga kita tetap teguh, sabar, istiqomah. Ayat ini memiliki beberapa makna ya, karena memang konteksnya mutaqalasidkin, tempat masuk secara umum, tempat masuk seperti apa. Maka ini ada beberapa penafsiran. Yang pertama, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ketika memasuki suatu ibadah, ya, jadi ibadah apapun termasuk ibadah ini yang kita lakukan sekarang ini, taklim, tolak ilmu, itu ada awal, ada akhir, ada masuk, ada keluar. Kita sholat subuh juga ada takbiratul ihram, ada salam, ya, ada masuknya, ada keluarnya kan gitu ya. Nah, kita berinfak, nah ibu-ibu yang terima kasih infaknya, sedekahnya, ya, telah menyediakan hidangan ya untuk menguatkan kita dalam beramal soleh. Nah, ada niatnya, ada mulai memasak, menyiapkan, ada endingnya juga ya, setelahnya. Karena kadang-kadang awalnya bagus dan niatnya ikhlas, buntutnya jelek ya. Nah, akhirnya amalnya jadi hilang ya, karena diikuti dengan karena mengakhirinya tidak baik ya. Sehingga sampai Allah mengingatkan, wala jangan kalian membatalkan merusak amal-amal kalian. Jadi kita memohon kepada Allah agar ketika kita memulai ibadah sampai kemudian selesai dari ibadah itu ya, memasuki sampai keluar itu dengan baik. Ketika memulai dengan niat yang ikhlas dan bersih dari riya, dari sesuatu yang merusak pahala serta sesuai dengan perintah ya, dan contoh dari Nabi kita. Sampai selesai kemudian amal itu diterima oleh Allah, dibalas oleh Allah, dan balasan itu tetap aman, tidak dirusak oleh kita sendiri ya. Jadi Bapak sekalian, ada yang beramal bagus awalnya tapi kemudian dirusak oleh dia sendiri dengan sikap yang salah ya, diantaranya adalah dengan riya, mungkin-mungkin, atau bahkan menyakiti orang yang menerima yang ngasih tapi sambil diomel-omelin ya, hilang pahalanya. Baik, itu yang pertama. Jadi kita dengan doa ini memohon semua amal ibadah kita dari awal sampai akhir, dari memulai sampai mengakhiri, semuanya baik ya, sehingga menjadi amal-amal yang efektif untuk terus menyempurnakan bekal kita menuju akhirat. Yang kedua, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memasuki kubur dengan baik. Masuk kubur dan nanti keluar kubur juga baik pula. Jadi masuk kubur ke alam barzah, nanti keluar di alam mahsyar itu dalam keadaan sidqin, termasuk orang-orang yang baik, termasuk orang-orang yang selamat. Jadi hidup kita itu masuk alam rahim, keluar dari alam rahim ke alam dunia, keluar dari alam dunia masuk alam barzah, dan dari alam barzah keluar ke alam mahsyar. Dari alam mahsyar nanti masuk lagi terakhir, masuk ke surga atau masuk ke neraka. Jadi kita ingin masuk keluarnya itu kita baik gitu ya, dan terakhirnya masuknya benar, nggak salah alamat. Nanti kalau ke neraka itu yang kita tidak ingin banget.
Baik, yang terakhir kita memohon kepada Allah agar memberikan kebaikan dalam seluruh keadaan. Setiap amal kita selalu baik, ya, berkualitas, betul dan diterima serta diberikan balasan yang terbaik. Ya. Mungkin amalnya yang kita lakukan sama, tapi pahalanya bisa berbeda-beda tergantung pada kualitasnya masing-masing. Sholat subuh 2 rakaat, ya. Ada yang berjamaah, ada yang tidak. Yang berjamaah ada yang tidak terlambat, ada yang terlambat, ya. Ada yang depan, bisa terdepan, ada yang di belakang. Ya, itu beda-beda, ya. Ada yang ketika sholat ada yang khusyuk, ada yang ngantuk, ya. Ada yang ya tamasya pikirannya mana-mana. Sehingga ini berbeda-beda keadaannya. Nah, dengan doa ini kita memohon agar seluruh amal ibadah kita itu baik, gitu ya. Maka ikhtiarnya itu ya kita pahami, ya, kita pelajari ibadah-ibadah yang kita lakukan itu supaya dilakukan dengan penuh ilmu sehingga lebih berkualitas, sehingga lebih berbobot dan bernilai tinggi, ya. Pahalanya juga lebih besar daripada asal-asalan. Kalau asal-asalan bisa jadi ya sama-sama sholatnya, tapi bisa jadi ada yang tidak dapat apa-apa. Karena Nabi pernah mengingatkan orang-orang yang beribadah sholat itu ada yang hanya dapat separuh, ya. Jadi pahalanya itu separuh, ada hanya seperempat, ada yang hanya 1/10, ada yang tidak dapat. Nah, itu yang kita tidak ingin, ya. Kita sangat berhati-hati jangan sampai amal-amal kita sudah capek, lelah, ya, ternyata tidak ada nilainya, gitu ya. Puasa juga begitu kan, ada yang puasa dapatnya hanya lapar dan haus, ya. Pahalanya kekada, padahal lapar tiap hari juga, gitu ya. Ternyata nggak ada pahalanya. Ini yang kita hindari, sehingga doa ini kita lakukan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Maka ini dibaca tiap hari, termasuk ketika memasuki Ramadan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir semuanya baik, mentes. Waqul, dan katakanlah ja'al haqqu, ja'a datang, al haqqu kebenaran, telah datang kebenaran Islam, ya. Wa zaqal batil, dan telah lenyap kebatilan, ya. Ini prakteknya nanti memang awalnya kebenaran ditolak, bahkan pengajaknya itu diusir dari kampungnya, ya. Direcehkan, bahkan mau dibunuh, ya. Tapi pada saatnya kemudian kebatilan itu yang akan hilang, ya. Kebenaran yang eksis. Innal batila, sesungguhnya kebatilan itu kada jauh adalah dia akan lenyap, ya. Hanya kebenaran itulah, kalau diibaratkan air, kebenaran itu air, ya. Nah, kebatilan itu adalah buih, ya. Yang memiliki kekuatan adalah air, ya. Buih itu hanya mengikut. Saat al-haq eksis, maka kebatilan akan lenyap. Masalahnya kebenarannya yang belum eksis, gitu ya. Sehingga kebatilannya yang lebih eksis. Akan tetapi terkadang kebatilan menjadi kuat dan laris, ya, atau banyak peminatnya di tengah-tengah manusia ketika tidak dilawan oleh al-haq. Artinya ketika arus kebenaran itu lemah, sehingga kebatilan yang lebih kuat. Ketika yang hak datang, maka yang batil segera lenyap. Oleh karena itu kebatilan tidaklah kuat di tengah masyarakat kecuali ketika mereka berpaling dari sumber kebenaran, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan ini pesannya, bagaimana kita yang meyakini berada dalam kebenaran terus berjuang
Nabi SAW ketika masuk ke Mekah di hari Fathu Makkah, penatapan Makkah, ketika itu di sekeliling Baitullah ada 360 patung. Beliau memukulnya dengan tongkat yang ada di tangannya dan mengucapkan ayat di atas, wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Telah datang kebenaran dan kebatilan dimusnahkan. Semuanya 360 patung itu diratakan, semuanya dihancurkan. Sehingga bersihlah Ka'bah itu dari unsur-unsur kemusyrikan yang berada di sekitarnya maupun di dalamnya. Jadi patung itu ada di dalam Ka'bah juga, ada di dalamnya dan sekitarnya itu jumlahnya 360 patung. Wa nunazilu, dan kami turunkan minal Quran, dari Al-Quran itu ma sesuatu yang di dalam ayat Al-Quran itu ada sesuatu yang dia syifaun, menjadi penyembuh, obat, ya. Terutama obat hati, ya. Obat galau, obat kesesatan, obat pelit, ya. Obat orang yang suka dendam, ya. Obat orang yang suka takabur, ya. Nah, itu obatnya apa? Ya. Atau obat yang orang yang suka kesurupan juga ada. Ya. Obat, nah termasuk juga sebetulnya bisa juga untuk mengobati fisik, ya. Karena itu pernah terjadi pada zaman Nabi. Beberapa sahabat ketika dalam perjalanan mereka melewati kampung, mereka ingin bertamu tapi tidak diterima, ya. Tapi kemudian orang kampung itu bercerita bahwa rajanya atau pimpinan sukunya sedang sakit dan minta tolong kepada mereka. Akhirnya mereka, ya kami akan menolong, tapi nanti kami minta ada kompensasi. Siap, ya. Akhirnya dibacakan surah Al-Fatihah, akhirnya sembuh itu raja. Warahmatun, dan menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Yang beriman, yang mendapatkan kesembuhan, yang menerima dan menjalankan, maka dia akan mendapatkan manfaat dari Al-Quran itu. Wala yazidu, dan tidak menambah kepada orang-orang yang zalim illa khasara, kecuali kerugian. Ya. Adapun orang-orang yang zalim, yang bodoh, yang tidak mau menerima Al-Quran, maka justru kehadiran Al-Quran itu menambah kerugian bagi mereka, karena Al-Quran boro-boro membantu mereka, menolong mereka. Al-Quran justru akan menuntut mereka. Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran bisa menjadi penolong atau penuntut. Nah, bagi orang-orang yang mengingkari apalagi menentang, maka dia akan dituntut oleh Al-Quran di Al-Quran sebagai obat, terutama obat terhadap kesesatan, ya. Karena fungsi utama Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk. Al-Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka Al-Quran menjadi obat terutama terhadap kesesatan. Demikian pula obat bagi hati yang terjangkit berbagai penyakit hati. Subhat itu yang tidak jelas, melihat permasalahan hidup itu nggak jelas, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Penyakit kebodohan, penyakit tidak tahu, ya. Maka obatnya Al-Quran, karena ini sumber pengetahuan, sumber pemahaman. Kemudian pemikiran yang batil, pemikiran yang melenceng, kemudian niat yang buruk, ya. Obat jadi orang-orang yang niatnya buruk diluruskan oleh Al-Quran. Penyimpangan dan juga penyakit tadi yang lainnya, penyakit akhlak, ya. Penyakit akhlak atau akhlak yang tercela yang tadi sudah disebutkan, maka obatnya adalah
Al-Quran sebagai rahmat, di dalamnya terdapat sebab-sebab dan sarana untuk memperoleh rahmat Allah. Jadi dengan Al-Quran yang dibaca, yang dikaji, yang diamalkan, itu akan menghadirkan rahmat, menghadirkan kasih sayang Allah, menghadirkan dukungan Allah, pertolongan Allah dalam kehidupan manusia. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya, apabila Al-Quran dibacakan, maka diamlah dan dengarkan Al-Quran agar dengan demikian kalian akan dirahmati. Sehingga ketika dirahmati Allah, manusia akan meraih kehidupan yang baik dan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Bahkan masuknya kita ke dalam surga itu karena rahmat Allah. Karena ternyata amal kita itu tidak cukup ya untuk menebus kenikmatan surga, terlalu jauh ya. Surga itu jauh lebih mahal daripada amal yang kita lakukan, sehingga Allah subsidi dengan rahmatnya ya. Cuma jangan bangga bawa amal ya, nggak ada subsidi. Baik. Wa idza an'amna, dan apabila an'amna kami berikan nikmat alal insani kepada manusia dengan nikmat-nikmat apapun dalam dunia ini, sehat atau kemudahan dalam rezeki dan sebagainya, a'radha, dia berpaling, dia tidak mengakui itu adalah pemberian dari Allah. Wa na'a bijanibi, dan dia menjauhkan diri darinya, dari sampingnya. Artinya dia mengingkari nikmat-nikmat itu datang dari Allah, padahal seluruh nikmat itu datangnya dari Allah, tapi dia tidak menyadari, tidak merasakan. Dia membanggakan usahanya sendiri, bahwa semuanya atas jerih payahnya sendiri. Wa idza masau, dan apabila menimpanya asyaru, kejahatan, karena adalah dia ya'usa, dia berputus asa, dia merasa apes, dia merasa sial, sehingga dia merasa sendiri. Ada yang kemudian frustasi, bunuh diri. Jadi ini menggambarkan orang-orang yang jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang dia lakukan tidak disambungkan dengan Allah yang maha menentukan segalanya ya. Kalau kaya sesungguhnya dari Allah, tapi dia tidak sadar. Kalau miskin juga dari Allah, tapi dia tidak menyadari. Katakanlah, semuanya makhluk Allah yang malu bekerja, beramal ala syakilatihi, menurut keadaannya ya. Kalau dikaitkan dengan manusia, dengan segala perbedaannya, semuanya punya peluang untuk beramal dengan keadaannya masing-masing ya. Jadi Allah Maha Adil, bahwa kebaikan itu tidak monopoli orang yang kaya. Nah, yang kaya ada cara amalnya, yang miskin juga ada cara amalnya gitu ya. Yang penting semuanya masuk surga gitu ya. Dan bisa jadi yang miskin lebih mudah ya, lebih cepat ya. Karena kata Nabi ya, terkait dengan Abdurrahman bin Auf, dia akan masuk surga ya. Nah, Abdurrahman bin Auf senang dengan kata-kata masuk surga, tapi masuk surganya neraka. Itu yang membuat Abdurrahman bin Auf sedih ya. Ini masuk surga tapi neraka, jadi dia terlambat. Sementara yang gak punya harta, yang miskin-miskin duluan. Itu yang membuat Abdurrahman bin Auf ingin menjadi miskin ya. Ada cerita yang ingin miskin tapi gagal ya. Gagal miskin, kalau kita gagal kaya ya, gagal
dia keluarkan semuanya hartanya, membantu seluruh orang-orang yang beriman di Madinah, dibeli yang kurma busuknya dengan harga yang kurma bagus, sampai hartanya hampir habis sehingga dia merasa miskin. Tapi dia sudah kaya lagi karena datang kafilah dari Yaman yang ingin membeli kurma busuk dengan harga berlipat-lipat. Jadi modalnya misalnya 2 triliun jadi 5 triliun. Jadi kaya lagi. Nah, jadi kaya miskin semuanya bisa bekerja, bisa beramal sesuai dengan keadaannya. Bahkan juga kalau dikaitkan dengan makhluk lain, itu semuanya bertasbih, berzikir kepada Allah sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Jadi kalau Allah mengatakan yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, maka semua yang di bumi di langit itu bertasbih. Air, batu, tanah, angin semuanya bertasbih. Ya, hujan. Nah, dengan keadaannya masing-masing. Ya. Warabbukum, maka Rabb kalian alamu lebih mengetahui biman dengan orang-orang yang dia ada lebih mendapat petunjuk sabilan pada jalan yang lurus. Jadi Allah yang Maha Adil menilai siapa yang melakukan amalnya dengan baik, apapun keadaannya. Jadi yang kaya bisa beramal dengan hartanya, yang miskin bisa beramal dengan kemiskinannya. Ya, Allah lebih tahu, Allah Maha tahu siapa yang layak diberikan hadiah, dihargai, diberikan balasan yang terbaik. Intinya dari ayat ini semuanya beramal, ya. Mungkin juga tidak seluruh amal kita terlihat oleh orang lain, ya. Maka pesannya adalah kun shodiqon ma'allah. Jadilah kamu orang yang jujur kepada Allah. Intinya itu, ya. Ini contohnya begini, ya. Kita mungkin merasa tidak mampu ketika ada ajakan berkorban, dan misalnya SMS atau ya, ayo kita berkorban, aduh nggak ada, ya, nggak mampu, akhirnya tiap tahun nggak mampu, bener nggak mampu, ya. Nah, antum jujur aja, bener-bener nggak mampu atau nggak mau gitu, ya. Ya kalau mau, insya Allah kemampuan ada, ya. Nah itu ya kita nggak tahu, ya, tapi orang itu tahu dengan dirinya apakah dia jujur dengan Allah tidak, ya. Haji bagi yang mampu, yang mengaku nggak mampu, benar nggak mampu, ya. Nah itu maksudnya jujur di situ, ya. Dia mulai, aduh takut ngantuk dan lain sebagainya, pokoknya banyak alasan. Nah itu kita harus jujur, jangan lintat-lintu di situ, ya. Kalau kita ini mengabdi, jadilah kita orang yang jujur. Allah katakan, Allah perintahkan kita beribadah itu semaksimal yang kemampuan yang kita miliki, ya. Kalau belum dicoba jangan bilang gak mau, coba dulu gitu, ya. Tapi ajakan sholat tahajud, ayo kita coba, ya. Insya Allah yang diperintahkan Allah itu tidak melebihi kemampuan, tidak melebihi kemampuan. Jadi mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik ketika susah ataupun senang, baik ketika genting atau tenang. Saat senang bersyukur kepada Allah. Artinya ini beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya kita jujur, ya, dengan Allah dalam amal-amal kita. Mengingat Allah dalam kondisi apapun, baik ketika susah ataupun senang, ketika genting, ya, atau tenang, ketika normal atau sedang gawat, ya. Saat senang kita bersyukur, saat susah diuji dengan kesusahan kita sabar dan tawakal kepada Allah. Jadi yang realistis. Saat menghadapi masalah minta tolongnya juga kepada Allah, ya.
kagum pujilah Allah. Masya Allah, subhanallah. Allah mau tahu apakah kita potong Allah mau tahu apakah kita potongan orang jujur atau bohong, serius atau main-main, sepenuh hati atau setengah hati. Pada akhirnya Allah mau tahu apakah kita pantas ya dihadiahi surga atau memang kita pantasnya masuk neraka. Maka jujurlah pada Allah, kepada Allah. Semoga